Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya teman-teman sebelumnya saya minta maaf, minta ikhlas, minta ridhonya karena kita memang terlambat dikarenakan ada lain hal. Eh, Terima kasih juga ya udah join. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita bisa jelasin kondisinya, saya. Atau mau ada yang nanya, silakan. Ya, jadi mungkin Ya, silakan. mungkin bisa diceritain aja dulu mungkin kronologinya seperti apa misalnya sang ibu sampai bisa terkena COVID gitu. Ya, jadi sebelumnya kita berdua memang lagi keadaannya kita lagi nggak di Jakarta. Betul, Jadi lagi di mama, luar kota. kita lagi ada di Bali. Mama itu ada di Jakarta gitu. Mama memang nggak kemana-mana, cuman memang Mama sempat menerima tamu di rumah beliau. Setelah terima tamu di rumah beliau ngerasa report ke kita ya kalau badannya nggak enak badan, kalau beliau merasa demam pada saat itu, kalau saya tidak salah di tanggal 30. Di tanggal 29 udah merasakan, tanggal 30 Mama akhirnya cek mandiri di rumah dengan menggunakan waktu itu hanya swab. Betul. Namun dinyatakan pada saat itu hasil swab Mama positif di tanggal 30 Juni. Nah, sampai akhirnya kita waktu itu mengatasinya ya minum obat virus dan lain sebagainya, juga konsultasi ke dokter untuk obat apa yang bisa dikonsumsi sama Mama gitu. Di hari kedua Mama sudah mulai mengalami sesak nafas. Akhirnya kita Mama nggak mau ke rumah sakit saat itu dikarenakan memang Mama maunya dirawat di rumah. Akhirnya kita sediakan oksigen, juga ada yang mengawasi juga dokter dan juga perawat yang mengawasi. Obat-obatan juga masuk terus dan beberapa obat-obatan lain ya. Tapi pada saat itu saturasi Mama sudah mulai turun rendah gitu, tapi tidak terlalu rendah, waktu itu hanya 96 dan 97. 96, 97, 98. 98, 97 turun lagi 96 sampai di 95. Iya. Nah, akhirnya Mama waktu itu dari oksigennya 60% sampai akhirnya ke 100% gitu bantuan oksigen. Di hari ke 3 COVID, Mama nggak ngeluh, semakin sesak yang dahsyat. Mama juga nggak bisa tidur. Mama juga sudah terbata-bata untuk ngomong dan komunikasi sama kita gitu. Mama juga udah mulai drop kondisinya sampai pada saat kita cari oksigen itu sangat sulit ya. Mungkin informasi ini bisa menjadi pertimbangan juga gitu ya untuk semua lini gitu. Oksigen itu pada saat itu ibu saya sangat sulit mencari oksigen. Sampai akhirnya harus keliling Jakarta, dapat di pinggiran Jakarta, itu pun kondisinya banyak sekali oknum-oknum ya. Kami jujur dengan situasi kayak gini, saya juga berpikir ibu saya dan saya memikirkan orang lain gitu. Yang kami sedih adalah di saat kondisi banyak orang yang membutuhkan oksigen, justru harga oksigen itu sangatlah mahal, sangat sulit dicari, kalaupun ada mahal, bahkan untuk isi oksigen pun sulit gitu. Kita juga berpikir tidak semua orang kan di posisi beruntung untuk bisa dapat dengan mudah gitu. Jadi pada saat itu ya udah kita alhamdulillah dapat oksigen, tapi dengan melihat saturasi Mama sempat waktu itu sampai turun di 89, saya telepon dokter, beberapa dokter paru juga, dan harus diputuskan untuk Mama mencari rumah sakit. Kondisi mencari rumah sakit itu teman-teman juga mungkin ini buat semuanya ya. Kami juga sangat sulit dan gak gampang. Kami juga mengalami kok situasi yang nomor antrian rumah sakit 200 sekian, lalu ditolak di rumah sakit karena memang kondisi rumah sakit sangatlah penuh gitu ya. Jadi untuk teman-teman tidak semudah itu ibu saya langsung dapat rumah sakit. Sangat-sangat sulit. Kita sampai keliling rumah sakit, cari rumah sakit mana yang bisa untuk menerima karena kondisinya betul-betul lagi menurun. Dan juga kita waiting list, tapi qadarullah alhamdulillah. Dan sampai waiting listnya ada yang sampai 100, 200, ada yang sampai 80. Sampai suruh nunggu dulu ada di angka 25. Itu bukan rawat inap ya, tapi IGD.
Itu masih IGD. Jadi alhamdulillah dengan guide sama Allah akhirnya mama dapat IGD. Sampai dapat di IGD, mama yang tadinya baru pakai oksigen biasa yang di hidung akhirnya harus pakai oksigen dengan mask yang tertutup penuh gitu. Dikarenakan memang situasinya tidak juga membaik. Di hari pertama itu mama mengeluh tetap sesak nafas ya Bib ya, dan nyeri di dada. Ternyata pada saat mama nyeri di dada itu mama terkena serangan jantung, dikarenakan mungkin mama panik, mama juga mungkin merasa tidak nyaman dengan paru-parunya. Pada saat masuk rumah sakit langsung difoto ronsen paru-paru mama, kondisi paru-paru mama ya kondisi paru-paru mama memang sudah penuh dengan virus COVID itu. Nah makanya ya prosesnya cepat sih, mama masuk rumah sakit tanggal 4, tanggal 5 itu mama harus pakai NF-NC, lalu naik lagi ke NIF, lalu akhirnya karena situasi mama nggak membaik, akhirnya sekarang mama kondisinya menggunakan ventilator, dan mama tidak disadarkan atau diintubasi guna untuk pengobatan yang maksimal. Dan juga alhamdulillah kemarin kita sudah masukin Gamaras dan malam ini juga masuk Gamaras. Jadi masuk Gamaras itu udah 2 kali. Dan ini salah satu obat imun tubuh buat nguatin paru-parunya. Ini salah satu terapi sebenarnya. Jadi kalau mungkin ditanyain langkah-langkah apa yang kami upayakan untuk mama selain obat-obatan yang pastinya obat antivirus yang sudah masuk, obat antivirus yang diberikan juga sudah yang paling kuat gitu, tapi juga mama nggak membaik situasinya, kita menyarankan untuk ikut terapi. Pertama ada terapi dengan obat Gamaras. Terapi tersebut dilakukan 5 hari berturut-turut. Alhamdulillah sudah kita lakukan 2 hari berturut-turut. Yang tadinya saturasi mama di angka 78, alhamdulillah membaik ke angka 83 sampai sempat ke 90. Tapi saat ini barusan sebelum saya lakukan interview ini, mama turun lagi di angka 87. Langkah yang kedua adalah kemarin malam saya memutuskan dan pihak keluarga untuk mengikuti terapi plasma darah. Alhamdulillah sekali saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk teman-teman yang membantu sahabat kami, teman-teman juga teman-teman public figure, banyak sekali yang membantu dalam pencarian plasma darah untuk mama. Dan alhamdulillah hari ini kita dapetin 4 kantong darah dari beberapa pendonor dan 1 kantong darah dari pihak PMI. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi mama insya Allah sore ini akan dilakukan terapi plasma darah. Itu aja sih mungkin yang bisa saya jelasin. Boleh kalau silakan. Berarti memang sebelumnya udah sempat mama sempat udah punya riwayat penyakit juga ya, Mbak Kartika dan Mas Habib? Sebenarnya nggak ada riwayat penyakit apapun ya, mama dalam keadaan yang sehat. Cuman memang mama dalam kondisi yang obesitas atau kelebihan berat badan. Nah itu yang memang cukup buruk untuk orang yang terpapar COVID gitu, untuk masalah penyembuhannya juga. Dan dengan adanya terpapar itu semakin luas di paru-parunya mama, sehingga mama yaitu baru pertama kali kena serangan jantung dan pengentalan darah, tetapi pengentalan darahnya tidak tinggi gitu. Sebenarnya mama tidak ada penyakit lain gitu. Kondisi mama saat ini seperti apa? Dalam artian stabilitas beliau gitu dari saturasinya sekarang seperti apa? Saturasi hari ini kemarin kan alhamdulillah sampai 90, hari ini 87. Saya berharap doain semuanya biar saturasinya naik lagi sampai di angka normal dan sampai 100% insya Allah. Karena bantuan dengan alat itu bisa sampai 100%. Ya kondisinya mama masih tidak sadarkan pastinya karena memang mama diintubasi untuk penggunaan ventilator. Jadi kondisinya memang masih tidak sadarkan. Untuk saturasi masih belum stabil. CT mama juga yang pada saat kita cek pertama CT-nya di 21, hari ini CT-nya malah menurun di angka 15.
itu kondisi mama saat ini sih, makanya saya mohon doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan mama bisa melewati fase-fase kritis mama, dan mama bisa kembali ke kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Put, untuk plasma itu sendiri, apakah kan sudah dapat 5 kantong atau 4 tadi? Sorry. 4 kantong. 4 kantong. 4 kantong itu apa sudah diberikan ke mama mungkin dari 4 kantong itu, apa belum sama sekali atau baru dapat? Gimana, Put? Kita juga belum dapat kabarnya karena belum diberikan. Iya. Jadi sebenarnya belum dimasukkan karena plasma itu kan baru didapat dari PMI. Terima kasih juga buat PMI yang udah memberikan darah, dapat 1 kantong dari PMI, yaitu baru kemarin. Jadi harus melewati dulu proses. Dan karena mama ini kan menjalani 2 terapi sekaligus, jadi tidak mungkin dilakukan oleh pihak dokter dalam saat bersamaan karena khawatir nanti susah untuk mengetahui apabila terjadi alergi dan lain sebagainya atau penolakan dalam tubuh mama. Makanya karena gamma ras dilakukan terapinya itu pada saat jam 1 malam sampai dengan tadi baru selesai jam 3 sore. Insya Allah makanya plasma darah ini baru akan dilakukan sore ini oleh pihak kedokteran RSPP Simpruk. Mbak Kartika, mungkin sekarang Ibu kondisinya sadarkan diri apa seperti apa sih, mungkin lebih jelasnya? Ya tadi udah saya jelasin Mas, mama kondisinya kan untuk dipasang ventilator itu perlu diintubasi. Jadi mama tidak disadarkan dulu, sudah 2 hari mama tidak sadarkan diri, memang tidak disadarkan gitu. Terakhir yang bikin aku sedih karena memang sebelum diintubasi, mama yang tadinya nggak mau makan, mama yang tadinya sulit untuk makan karena sesak setiap kali mama makan, lepas oksigen memang saturasinya menurun gitu. Tapi yang saya paling sedih ya karena sebelumnya pihak rumah sakit kan memberi video kepada kami keluarga. Pada saat mama sebelum diintubasi itu mama dalam keadaan yang semangat luar biasa. Mama dalam keadaan yang mau makan, tapi karena kondisinya, tapi qadarullah gitu, karena saturasinya terus menurun. Jadi pada saat itu yang bikin saya hancur adalah ketika saya melihat terakhir kali saat ini ya, karena saya yakin mama saya pasti sembuh. Terakhir kali saya melihat mama diintubasi, sebelum diintubasi, beliau masih sangat sadar, beliau masih respon yang baik, gitu. Itu yang paling yang selalu saya putar ulang-ulang videonya mama gitu. Dan mungkin karena satu pesan mama juga kemarin waktu sebelum diintubasi, saya masih ada di Bali gitu, mama cuma pesan nak pulang gitu. Itu aja sih, makanya saya langsung pulang ke Jakarta. Sebelum mama masuk ruang inkubasi itu ada komunikasi terakhir nggak? Mungkin seperti apakah Karput memberikan semangat, memberikan motivasi, karena kan di situ mama pasti butuh banget yang namanya semangat dan dukungan ya. Nah, lalu yang kedua, Habib sendiri nih sebagai menantu dan juga suaminya Kak Karput, seperti apa sih memaintain agar ya Kak Karputnya juga nggak ngedown mentalnya, mamah juga tetap terjaga kesehatannya. Mungkin bisa diceritain nggak, Bib, seperti apa, Bib? Terima kasih. Jadi alhamdulillah saya selalu bilang sama istri saya, insya Allah mama sehat, mama kuat, mama juga berjuang, kita juga berjuang. Mama berjuang untuk kesehatannya, kita berjuang untuk mendapatkan gamma ras obatnya, dan juga berjuang untuk mendapatkan plasma, dan juga berjuang semua anak-anaknya juga, dan kakaknya, orang tuanya, adiknya, mama, semuanya mendoakan mama luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan walafiat. Dan juga saya bilang sama istri saya, udah tenang, gak usah nangis, karena istri saya selalu nangis terus. Tenang, wajar nangis. Kenapa? Karena sebagai seorang anak ketika melihat orang tuanya seperti itu pasti meneteskan air mata. Itu juga yang terjadi ketika Rasulullah SAW mempunyai anak yang dimana Rasulullah pernah meneteskan air mata. Jadi mata punya hak untuk nangis, nggak apa-apa, wajar nangis, tapi nggak boleh berlarut, nggak boleh berlebihan. Insya Allah sehat, yakinnya sehat. Badai sitokin yang ada dalam tubuhnya, insya Allah hilang. Asap kan di ronsen itu asap putihnya hampir mendominasi. Jadi berharap itu hilang semuanya, COVID-nya hilang dengan bantuan obat, dengan bantuan lain sebagainya, dan juga tentunya semua akan bekerja karena kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, dan juga semua yang nonton ini berharap agar mendoakan, bacakan surat Al-Fatihah
agar Mama Masayu Puspita Diana, Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah selamatkan dari azab corona ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, jadi kalau tadi tanya kondisi Mama, jadi aku tuh memang di Bali. Yang aku sesalkan adalah Mama, aku kan hampir 1 bulan di Bali gitu. Dari seminggu aku di Bali tuh Mama selalu bilang pulang nak, pulang gitu. Minta aku pulang. Cuman aku bilang mah kondisinya anak-anak lebih bagus di Bali, mereka bisa mengekspor alam, mereka bisa bermain, karena kalau di Jakarta kita cuma di rumah aja, kita ngeliat anak kurang bisa mengeksplor gitu. Terus beliau selalu bilang ya, Kalisa kapan pulang? Nah pada saat beliau sudah terpapar COVID dari hari pertama, beliau kirimkan beberapa video yang mungkin saya nggak bisa share karena beliau nggak menggunakan hijab gitu. Itu suaranya beliau cuma minta pulang, Kalisa doain Oma ya, biar Oma cepet sembuh, biar Oma bisa cium Kalisa, katanya gitu. Beliau juga minta saya pulang gitu, selalu bilangnya pulang ya gitu. Pada saat itu kakak saya juga lagi di Bali dan kakak saya pulang duluan. Saya juga mikir kalau mau pulang dengan kondisi PPKM ini kan sangat sulit gitu, apalagi saya bawa semua anak-anak. Tapi karena memang sebelum diintubasi permintaan Mama pulang, jadi saya usahakan bagaimana caranya, akhirnya kami paksakan kami pulang ke Jakarta gitu. Jadi itu sih selalu berkomunikasi, saya selalu bilang, Mama pasti sembuh gitu. Beliau tuh selalu bilang, doain Mama ya, doain Mama gitu. Saya bilang selalu, Mama pasti sembuh. Mama juga lebih dekat sama Habib gitu. Beberapa kali Mama selalu minta Habib, yang telepon Habib, dan beberapa kali Mama selalu bilang. Terakhir waktu Mama udah pakai oksigen. Kalau waktu saya nggak salah itu beliau pakai oksigen yang HFNC itu, beliau masih bisa memberikan jempol ke kita, bisa melambaikan tangan, karena kita minta pihak keluarga gitu, kasih jempol ke kita dong gitu, dan beliau kasih gitu. Pada saat itu Habib juga keluarga kami menyemangati Mama untuk makan, beliau juga iya, dan beliau mau makan. Semangat hidup beliau sangat besar gitu. Jadi itu yang membuat kami juga optimis dan yakin insya Allah Mama pasti akan sembuh gitu. Dan saya tahu juga Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jadi saya selalu prasangka baik bahwa insya Allah Mama pasti akan sembuh dan Allah kasih kemudahan. Satu lagi Bib. Ya, satu lagi Bib. Mungkin kalau Habib sendiri melarang Kak Kartika Putri untuk buka-buka berita-berita, karena kita tahu sekarang COVID sedang tinggi-tingginya gitu loh. Maksudnya adakah cara untuk bagaimana Kak Karput nggak teringat dengan ya yang hal-hal negatif, jadi tetap pikirannya positif? Ada nggak cara-cara gitu? Kalau saya pribadi, saya bilang mau buka situs berita apapun, bebas, nggak apa-apa. Yang penting kita kuat, kita yakin Allah betul sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha inda dzonni abdi. Saya yakin Allah prasangka sesuai prasangka kita yakin sehat, kita yakin sembuh, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong Mama. COVID-nya diangkat semuanya, disehatkan dadanya, badannya semuanya, dan juga CT-nya semakin bagus, semakin meningkat, dan juga oksigennya juga bagus. Terus meningkat, akhirnya dokter bisa mengambil tindakan untuk step selanjutnya, yang insya Allah mudah-mudahan sadar dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan saat ini. Saya juga untuk semua siapapun yang nonton ini, saya cuma bisa dengan pengalaman kami yang sangat berat buat kami. Proses pencarian obat-obat yang tidak mudah. Juga pasti saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, sahabat, keluarga. Juga ada bantuan yang sangat berarti ya dari Bapak Ridwan Kamil, Bapak Anies, Ibu Wida juga, Ibu Menteri, semuanya gitu. Banyak yang sangat membantu dan menjadi pemimpin yang luar biasa untuk saya. Juga
teman-teman yang lain, para dokter-dokter yang berjuang yang sangat luar biasa. Ada dokter Ria, ada dokter Wahyu, banyak sekali dokter-dokter dan juga pihak nakes dari rumah sakit, RSPP Simpru, semuanya itu luar biasa. Jadi saya coba bilang untuk teman-teman semua, please patuhi peraturan yang ada, jangan sampai kecolongan, jangan sampai terpapar virus COVID-19. Sumpah, demi Allah ini susah sekali. Prosesnya berat sekali, tidak mudah gitu. Jadi please ya masih suka ngeyel, tidak mematuhi peraturan. Jangan sampai apa yang saya alami dan keluarga saya alami terjadi pada kalian, karena ini benar-benar kondisi yang sangat buruk. Ini kondisi yang benar-benar kita semua harus prihatin dengan keadaan. Ya kita harus bisa benar-benar mengikuti peraturan gitu. Rumah sakit benar-benar susah, obat-obatan sangat susah. Plasma pun alhamdulillah saya dimudahkan karena teman-teman yang membantu luar biasa, teman-teman artis juga alhamdulillah banyak sekali yang memberikan perhatiannya, bantuannya juga gitu. Tapi kan tidak semua orang seberuntung saya gitu, makanya saya pesanin selalu, yuk sama-sama kita sudahi penularan virus COVID ini dengan menyelainkan egois kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Berhati-hatilah, tetap 5M, dan sekarang lagi PPKM, tolong patuhi peraturan untuk kebaikan bersama, itu aja sih. Karena saya nggak mau orang lain mengalami situasi saya saat ini yang dimana saya selalu takut untuk pegang handphone. Tadinya saya adalah pihak keluarga yang menjadi penanggung jawab untuk menerima kondisi ibu saya dari pihak dokter langsung, dari ke pihak rumah sakit langsung. Tapi saya ternyata tidak sekuat itu gitu. Ternyata saya tidak semampu itu, sehingga saya harus alihkan ke pihak keluarga saya yang lain, yaitu om saya, karena jujur setiap kali lihat handphone saya trauma. Saya takut sekali mendapat kabar dari pihak rumah sakit, dari pihak kedokteran. Kami tahu semua yang terjadi pasti atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Cuman sebagai manusia biasa, saya mungkin belum siap dalam kondisi dan keadaan seperti ini, di mana memang cepat sekali proses penurunan kesehatan mama gitu, dari mama yang bisa berkomunikasi sampai sekarang mama harus tidak disadarkan. Jadi ya kami cuma menghimbau buat semuanya, jangan sampai ada di posisi kami, karena jujur sangatlah berat. Itu aja sih. Dan jaga keluarga kalian masing-masing, jaga kesehatan, patuhi peraturan yang ada gitu. Oke, baik. Kak Kartika sama Mas Habib ini juga ada yang nanya di chat, katanya di tengah kondisi sulit sekarang banyak artis yang juga positif COVID, dan juga bahkan baru ini bala ada sepasang suami istri yang tertangkap narkoba sedang party. Mungkin tanggapan dari Kak Kartika sendiri gimana nih sebagai sahabat? Karena baru ini kita juga mendengar kabar nggak enak soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap karena mengonsumsi narkoba gitu. Maaf ya, saya minta pertanyaannya tolong fokus seperti awal janji kita untuk adanya ini gitu, karena saya juga lagi fokus di kesehatan ibu saya, jadi saya tidak mau melebar kemana-mana. Mungkin kalau nggak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin sudah selesai. Loh, ini nggak ada itunya loh, nggak ada gambarnya. Halo Mace. Ya mungkin ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada mungkin bisa kita sudahi. Mace, halo Mace. Eva Mace. Mau Kak Putri. Tapi untuk Mama bisa nggak, maksudnya dari pihak keluarga suara anakmu gitu yang didengerin kayak gitu, biar bisa kepancing untuk ngebantu naik Mama, semangat Mama. Nah, jadi kemarin pihak rumah sakit, kebetulan ada salah satu dokter di sana adalah keluarga kami, Karia, Dokter Ria. Memang sempat mau ada Zoom ya bersama dengan Mama. Juga pihak rumah sakit minta mungkin Habib bisa mendoakan Mama biar didengar oleh Mama. Mama itu memang lebih dekat sama anak-anaknya, bahkan mantu-mantunya, karena Mama tidak pernah menganggap mantu-mantu Mama itu adalah mantunya tapi anaknya gitu. Jadi memang kita juga berharap untuk bisa video call untuk sama Mama.
tapi bagaimana tidak mengganggu proses terapi mama saat ini. Kita juga masih menunggu kesempatan itu. Sejauh ini kita cuman baru diberikan foto mama setelah semalam jam 6 kemarin Zoom meeting dengan pihak kedokteran. Pihak rumah sakit juga sudah membolehkan, sedang diatur, karena memang ya tadi saya katakan bahwa pihak rumah sakit juga kewalahan menangani pasien yang begitu banyak. Satu dokter harus menghandle 7 pasien di ruangan yang ICU gitu. Jadi saya juga pihak keluarga nggak mau egois memaksakan keinginan kami untuk video call dengan ibu kami, tetapi bisa membahayakan nyawa yang lain gitu. Tapi kami sebagai keluarga juga tidak putus doa, tidak putus usaha apapun. Juga Habib selalu berusaha memberikan yang terbaik buat mama, juga pastinya kakak saya, keluarga saya semuanya juga berusaha dengan seluruh tenaga jiwa dan raga kami. Dan juga pastinya doa itu yang selalu kami panjatkan, karena kami sudah berikhtiar sekuat dan semampu kami sekeluarga, sehingga sisanya tinggal doa, yaitu yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin Allah pasti akan bantu mama dan akan selamatkan mama dan kasih kami waktu untuk bersama lagi dengan mama. Itu sih paling itu. Jadi harapan kami juga kami tetap menunggu. Kami cuma bisa bersabar, menunggu sampai pihak rumah sakit memiliki waktu dan kesempatan untuk memperkenankan kami untuk Zoom atau video call dengan mama, agar mama bisa dengar suara anak-anaknya, cucunya, adik-adik dan kakaknya, dan bantu-bantunya. Itu sih buat saya. Oke. Kak Karput, itu ada yang nanya soal plasma darahnya sendiri, sudah cukupkah atau membutuhkan lagi masih di... Iya. Alhamdulillah kalau plasma darah sudah cukup, karena yang dibutuhkan cuma 3. Plasma darah itu hanya cuma 3 kantong. Tapi alhamdulillah kemarin karena kita luar biasa, makanya saya terima kasih buat teman-teman artis yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi luar biasa sekali, saya juga sangat-sangat terharu gitu. Banyak yang sayang sama mama dan mereka membantu posting. Karena yang kita ketahui memang tidak semudah itu untuk mencari plasma darah di saat-saat ini, apalagi golongan darah mama itu terbilang sulit. Itu katanya sulit juga, dan juga proses pemilihan plasma ini tidak mudah. Tidak semua orang yang sudah terpapar COVID 3 bulan lalu bisa donor, itu tidak seperti itu, tetapi harus dicek dulu antibodinya, harus dicek dulu kelayakannya, apakah bisa, apakah tidak, karena beberapa juga pendonor banyak yang gagal. Karena memang aku diberikan kemudahan dari teman-teman, bantuan yang sangat luar biasa. Hari pertama kita dapat satu kantung darah dari pihak PMI, lalu di hari kedua itu kita langsung dapat 4 kantung dari beberapa pendonor yang juga banyak yang gagal. Tapi saya sangat apresiasi sekali banyak orang baik yang membantu. Betul, dan terima kasih banyak kepada pendonor dan juga yang sudah datang. Iya. Terima kasih banyak. Itu jauh-jauh sekali. Dari jauh-jauh sekali, mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi semoga Allah membalas kebaikan. Iya, makanya saya berharap sore ini setelah diberikan terapi plasma darah dan juga terapi gamma rasnya masih berjalan, ada perubahan yang signifikan. Ada perubahan, dan mudah-mudahan kita juga dapat lagi sisa obat gamma ras. Jadi gamma ras itu salah satu terapi yang bisa digunakan saat ini, tapi obatnya sangat-sangat sulit dicari. Dan juga buat para oknum yang mengambil momen kesempatan, tolong jangan melakukan kezoliman dengan cara menaikkan harga dengan yang tidak masuk akal berkali lipat, dan juga menimbun